Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan warga di negara tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan untuk menjauh minimal 500 meter dari lokasi militer Amerika Serikat. Peringatan ini menyusul tuduhan Iran bahwa Washington memindahkan personilnya ke area perkotaan dan menargetkan infrastruktur sipil. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meminta warga yang tinggal di negara-negara tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan untuk menjauh setidaknya 500 meter dari lokasi keberadaan pasukan Amerika. Seraya memperingatkan akan adanya serangan lanjutan. IRGC menuduh para perwira dan personel militer Amerika Serikat telah meninggalkan pangkalan mereka dan pindah ke bangunan-bangunan di daerah perkotaan untuk mengarahkan operasi militer. IRGC juga menuduh Washington menargetkan infrastruktur sipil, termasuk jembatan, dermaga, kapal kendaraan, dan jalur kereta api di Iran. به عموم مردم کشورهایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند هشدار می‌دهیم با فوریت تا شعاع 500 متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند. Komandan tertinggi militer Iran menetapkan aturan baru di medan tempur dengan memperingatkan bahwa setiap warga sipil Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat akan dibalas dengan kematian seorang tentara Amerika Serikat. Komandan Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Maijen Ali Abdullahi menyebut kebijakan tersebut bukan lagi sekedar peringatan, melainkan doktrin operasional perang. Peringatan ini disampaikan di tengah agresi militer Amerika Serikat yang terus berlanjut di wilayah Iran selama 13 malam berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk memulai kembali operasi tempur berskala besar terhadap Iran. Trump mengatakan Teheran belum merasakan penderitaan yang cukup. Trump mengakui keputusannya akan membawa konsekuensi. Namun ia menyatakan belum membuat keputusan akhir atau menetapkan tenggat waktu. Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. Meski Amerika Serikat kembali membuka peluang perundingan damai, pola negosiasi yang disusul ancaman maupun serangan dinilai membuat Iran semakin kehilangan kepercayaan terhadap proses diplomasi. Iran disebut tetap membuka ruang dialog namun sekaligus memperkuat kesiapan militernya untuk mengantisipasi potensi serangan baru. Sementara itu opsi operasi udara Amerika Serikat dinilai masih jadi ancaman yang paling nyata. Berikut analisis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Statement yang mungkin kita bisa ambil dari salah satu speaker dari Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa sebenarnya Iran selama ini bukanlah pihak yang tidak ingin bernegosiasi gitu. Namun negosiasi yang dimaksud Iran adalah tentu juga sudah lelah selama ini juga dalam tanda kutip dikhianati begitu ya oleh Amerika Serikat karena ketika negosiasi diserang. Nah, tentu ini akan membuat Iran justru mempertahankan posisinya dan justru meningkatkan kekuatannya juga dan tidak hanya mempercayai statement-statement negosiasi yang disampaikan. Satu statement yang cukup menarik dari Arabji ketika diinterview oleh salah satu media internasional adalah bahwa berbeda ketika Iran bersiap-siap bernegosiasi, duduk di meja negosiasi, namun di saat yang sama mereka juga siap untuk dibom negaranya. Jadi ini adalah statement yang sangat kuat menurut saya yang menunjukkan bagaimana
arm atau persenjataan dan kekuatan militer gitu ya, ini sudah dipersiapkan juga oleh Iran ketika dia bernegosiasi, Mas Bri. Oke, baik. Saya ke Mas Anton kembali. Mas Anton, jika kita melihat untuk Amerika Serikat dan juga Iran ini, tadi sempat ada ancaman yang dikeluarkan soal bakal lebih besar daripada Epic Fury gitu. Apakah kemungkinan bakal terjadi dan apakah misalnya Amerika Serikat membuka opsi untuk bisa menyerang lewat darat? Kalau misalnya sejauh ini kalau penerbangan lewat darat belum terlihat. Tapi kalau misalnya lewat udara udah jelas karena bagaimana misalnya sudah terjadi peningkatan sorti untuk pesawat ya, pesawat tanker untuk dalam konteks air fueling gitu, itu yang masuk ke misalnya ke Israel gitu. Jadi kalau untuk potensi adanya serangan yang dari jarak jauh maupun juga dari udara itu tetap terbuka gitu. Ini dilihat dari bagaimana ada kesiapan dari armada udara itu satu. Kalau misal dari armada darat sih sejauh ini belum, karena dugaannya adalah bagaimana kemudian misalnya Amerika Serikat mempersenjatai Kurdi di bagian Irak untuk melakukan pemberontakan misalnya. Jadi dia menggunakan proksi gitu. Itu yang sejauh ini bisa dilihat. Tapi juga harus dilihat Mas Bre tadi, kalau misalnya terkait dari pertanyaan Mas Bre kepada Mbak Fauzia, ketika Iran memang selalu menyatakan demikian, tapi kita harus melihat bagaimana gesturnya Iran ini kan juga secara aktif gitu ya, secara aktif kayak tadi mendatangi Islamabad, Menteri Dalam Negerinya, lalu juga Arakci juga bertemu. Itu artinya apa? Memang para pihak yang bertikai itu sama-sama juga gencar melakukan backdoor diplomasi. Bagaimana mereka mencoba membuka semua potensi agar apa? Agar minimal terjadinya gencatan senjata gitu ya. Jadi gencatan senjata. Jadi mereka ada rehat dulu sejenak. Jadi mungkin tidak bicara bahwa nanti akan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan gitu, tapi minimal ada jeda, ada pause dari serangan ini. Ini yang saya lihat bahwa para pihak menggunakan mediator untuk saling bertukar pandangan. Walaupun sejauh ini misalnya masih terlihat belum punya indikasi bahwa ini akan bergerak menuju yang lebih baik, Mas Bre. Oke, baik. Nah, ini saya mau tanyakan juga ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, jika kemudian opsi yang dipilih Amerika Serikat saat ini selain bernegosiasi di belakang, kita tidak tahu seperti apa berjalannya, tapi juga ada serangan-serangan. Walaupun Jumat Sabtu ini, kalau menurut Mbak Cempaka tadi tidak ada gitu ya, kita belum melihat adanya serangan. Anda melihatnya, cara-cara yang digunakan Amerika Serikat ini untuk terus menekan Iran dengan nyerang terus, intinya sampai Iran dalam tanda kutip tunduk. Apakah Iran memang akan tunduk atau tidak akan terus melawan sampai mereka bisa mencapai ataupun tidak tidak kalah lah dengan Amerika Serikat? Tentu kalau kita lihat, kita harus memandang kembali pada diskusi taktik yang digunakan oleh Iran, yaitu taktik perang asimetris, yang artinya memang tujuannya itu untuk bertahan, Mas Bri. Jadi untuk bertahan dan untuk tetap stabil dalam konteks atau bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu tadi disampaikan juga oleh Mas Anton, misalnya penambahan jangkauan dari rudal dan lain-lain. Ini sebenarnya bagian ketika tentu saat menarik napas tadi dia juga masih ingin juga melakukan serangan balasan begitu. Jadi dalam konteks ini tentu kemenangan bagi Iran adalah ketika dia bisa mempertahankan stabilitas begitu ya, dan juga bahkan ketahanan masyarakat dan juga kondisinya di saat tekanan ini semakin tinggi, Mas, tekanan militer dan juga jangan lupa tekanan ekonomi, karena dalam konteks Selat Hormuz yang membutuhkan Selat Hormuz bukan hanya global saja, tapi justru Iran sendiri juga sangat membutuhkan Selat Hormuz begitu ya. Jadi dalam konteks ini tentu ketika serangan yang bertubi-tubi tadi dilakukan, yang sifatnya kalau Amerika Serikat ini serangannya adalah sifatnya vertikal, yang artinya terus-menerus menambah intensitas serangan, sedangkan yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto party. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialist. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Oke. Nah, dengan serangan vertikal yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat, Mas Anton, apakah kemudian Iran ini bisa dalam tanda kutip kita lihat sudah mulai melemah, atau tadi tetap saja dengan strategi yang asimetris mereka tetap bisa bertahan dan juga melawan dengan lebih presisi? Iya, kuncinya asimetris adalah seberapa lama dia mampu bertahan gitu. Itu yang selalu ditunjukkan Iran. Jadi bahwa hari ini tidak ada serangan tapi besok kemudian ada serangan dua, itu bagi Iran sudah cukup. Itu adalah strategi perang asimetris. Asimetris itu berapa lama dia bertahan. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Iran. Banyak pihak mengatakan bahwa
Iran kali ini itu punya strategi bagaimana untuk semakin menurunkan jumlah interseptor yang ada di kawasan gitu. Jadi dia melakukan kombinasi itu gitu. Jadi kombinasi serangan misal dan drone, apalagi itu semakin presisi itu untuk semakin mempercepat gitu ya deplesi stok interseptor. Jadi kalau stok interseptor itu di kawasan makin melemah, itu artinya yang kawasan yang menjadi rentan, dan itu strategi yang patut dicermati. Kenapa Iran misalnya dia mampu untuk bertahan semakin lama, karena tahu kalau semakin lama interseptor semakin berkurang, maka tingkat kerentanan di kawasan itu semakin meningkat. Karena bagaimanapun juga kan kawasan juga punya problem domestik yang gak kalah hebat. Ketika misalnya ekonomi mereka anjlok, terdampak, tentu saja ini punya kemungkinan untuk kemudian menimbulkan gejolak domestik. Ini yang kemudian Iran dengan cermat memperhatikan itu, bagaimana ada double pressure, triple pressure yang ingin dilakukan, dan itu juga dilakukan menyebar ya, tidak hanya berfokus pada Amerika semata, tapi juga bagaimana dia menekan negara-negara sekutunya Amerika Serikat di kawasan untuk juga memberikan tekanan kepada Amerika Serikat selain dari tekanan ekonomi akibat blokade Selat Hormuz, Mas Bre. Oke,